Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, yang telah menganugerahkan kepada manusia sebuah kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Komunikasi bukan sekedar pertukaran kata atau pesan, ia adalah nafas kehidupan, jembatan yang menghubungkan hati, pikiran, dan makna antar sesama manusia, bahkan antar makhluk di alam semesta. Dari gerak semut hingga peredaran planet, dari suara hati hingga gema dakwah, semua menunjukkan bahwa komunikasi adalah bahasa universal ciptaan Tuhan. Dalam dunia modern yang serba digital ini, komunikasi menjadi kekuatan yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan pengetahuan, nilai, dan kesadaran global. Melalui komunikasi, kita belajar memahami perbedaan, menebar kebaikan, dan membangun harmoni, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dalam seri konten edukasi ini, kita akan menelusuri keunikan dan kedahsyatan komunikasi, bagaimana ia membentuk peradaban, memengaruhi interaksi sosial, dan bahkan menjadi refleksi kebesaran Sang Pencipta. Selamat menyimak. Semoga tayangan ini menambah pemahaman kita bahwa komunikasi bukan sekedar ilmu, melainkan manifestasi dari kesadaran dan keajaiban kehidupan itu sendiri. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saya, kenalin, nama aku Karsari Saputri. Di sini aku akan membahas tentang dari judul aku, yaitu komunikasi politik dan psikologi pemilih, studi kasus perilaku generasi Z. Aku akan membahas solusi yang tepat dari kasus aku. Jadi Gen Z itu adalah kelompok pemilih pemuda yang sangat aktif di dunia digital. Tapi kadang Gen Z juga masih menghadapi berbagai masalah seperti kurangnya minat politik, mudah terpengaruh hoax, dan memilih karena tren bukan karena analisis. Di sini aku akan memberikan dua solusi dari judul aku. Yang pertama adalah komunikasi politik harus lebih transparan dan relevan. Gunakan media sosial sebagai ruang dialog, bukan sekedar kampanye. Banyak kan biasanya hanya sekedar kampanye waktu ketika pemilihan presiden, kurang adanya dialog dari dua belah pihak. Lalu politisi perlu berbicara jujur dan fokus pada isu nyata yang dekat dengan anak muda, seperti pendidikan dan lingkungan. Itu yang dibutuhkan oleh anak-anak Gen Z pada zaman sekarang, bukan? Yang kedua, pendekatan psikologi pemilih. Bangun kesadaran bahwa ikut berpolitik adalah bentuk tanggung jawab sosial, bukan semata-mata hanya ikut-ikutan tren atau yang biasa disebut FOMO. Edukasi literasi penting agar Gen Z mampu berpikir kritis dan mengenali informasi palsu. Jadi sebagai Gen Z, kita harus tahu apa sih yang akan kita bahas, apa sih yang akan kita siaran, dan siapa sih yang akan kita pilih, bukan karena ikut-ikutan atau FOMO, tapi kita juga harus melakukan riset terlebih dahulu. Dengan komunikasi yang terbuka dan pemahaman psikologis yang tepat, Gen Z akan menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan berintegritas. Gen Z akan menjadi pembawa perubahan pertama positif bagi masa depan demokrasi. Sekian dari aku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.